Makanya bagi saudara sebagai suami yang sering selingkuh, nyakiti istrimu, dan istrimu mengampuni suaminya, memaafkan, mendoakan suaminya, jangan heran. Kalau nanti di surga, istrimu tinggal di gedung, kamu tinggal di tenda. Yang kedua, tujuan daripada Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2-3. Perhatikan, ada berapa kata tempat di sini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan, ada berapa kata tempat? Ada 7. Ada 5 kata tempat, ada 2 kata situ. Kata tempat dan situ mengkerucut kepada surga. Jadi surga diciptakan untuk manusia tinggal bersama dengan Tuhan. Dan surga itu diberikan cuma-cuma kepada orang yang beriman, percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan hasil pengorbanan kita, bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil kebaikan kita, bukan hasil jasa kita, tapi anugerah Tuhan yang diberikan cuma-cuma, bukan karena surga murahan. Karena kita nggak bisa bayar, maka dia berikan cuma-cuma. Makanya Yesus berkata, tujuan aku naik ke surga, menyediakan tempat, menyediakan kafling, menyediakan tanah bagi kamu di surga. Berarti setiap saudara tanpa terkecuali, yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, yang kecil, yang dewasa, setiap saudara yang percaya Yesus, Anda sudah punya kafling di surga. Tapi, ada tapinya. Kaflingnya masih kosong. Untuk membangun kaflingmu di surga, yaitu ditentukan dari cara hidupmu di bumi. Dengan Anda hidup benar, dengan Anda melayani, dengan Anda berkorban, dengan Anda selfless, dengan Anda melakukan firman Tuhan, Anda sedang kirim bahan bangunan dari bumi ke surga. Tidak adil kalau saudara semua punya kafling, punya rumah gedong. Sedangkan hidupmu jahat terus seperti penjadi sebelah Yesus, jahat sampai akhir. Disalib, ngomong sama Yesus, Yesus ampuni saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Yesus berkata, hari ini juga kamu di Firdaus. Masa tinggal rumah gedung? Enggak, pasti di tenda. Sama halnya dengan hidup kita. Cara hidupmu di dunia ini akan menentukan bahan bangunanmu di surga. Jadi jangan tunggu sampai di surga dulu. Kamu pengen nikmati bangunan rumahmu, terlambat. Waktu kamu sudah di surga, kamu gak punya kesempatan lagi membangun kaflingmu. Kesempatan kamu membangun kaflingmu di surga waktu kamu ada di dunia ini. Makanya yang saudara perlu lakukan, hiduplah jujur, hiduplah memberkati, hiduplah menolong orang, hiduplah melayani, hiduplah selfless, hiduplah tolong orang lain. Maka Anda sedang membangun tempat yang baik. Wajah saudara seperti meragukan saya sekali. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima ayat 19. Sebelum Matius 5 ayat 19, kita baca dulu sebentar di dalam Wahyu 22 ayat 12. Ini adalah kitab terakhir, saudaraku. Di dalam seluruh Alkitab saudara, inilah pasal terakhir. Kitab terakhir dan pasal terakhir. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kedatangan Yesus kali pertama menyelamatkan. Tapi kedatangan Yesus kali kedua, ingat. Ada 5 masterpiece kehidupan Yesus. Nubuat tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang kehidupan Yesus di bumi sudah digenapi.
Nubuat tentang kematian Yesus juga sudah digenapi. Nubuat tentang kebangkitan Yesus sudah digenapi. Dan nubuat tentang kenaikan Yesus sudah digenapi. Tinggal satu nubuatan yang belum digenapi, yaitu nubuat kedatangan Yesus kali ke dunia. Kali ke dunia kedua. Kalau yang 5 digenapi, maka yang terakhir akan segera digenapi. Kedatangan Yesus kali pertama untuk menyelamatkan. Tapi kedatangan Yesus kali kedua untuk menjadi hakim. Yang memisahkan yang jahat masuk neraka, yang benar masuk surga. Dan yang benar akan dihakimi lagi untuk ditentukan jumlah rewardnya. Jumlah kebesaran dan kedudukannya. Jadi nanti di surga setiap kita punya pangkat, punya jabatan. Ada jabatan tinggi, ada jabatan rendah. Wajah saudara masih meragukan saya sekali. Oke, kita baca ayatnya. Sebab biar ada bukti-bukti nyata bahwa apa yang saya katakan ini ada dasar. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Bukan murid-murid Yesus, bukan rasul atau nabi yang lain. Ini Yesus sendiri yang ngomong, Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling apa? Rendah. Di dalam apa? Kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan firman Tuhan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi di surga itu saudaraku ada jabatan tinggi, ada jabatan rendah, ada posisi tinggi, ada posisi rendah. Jadi kalau Anda masuk surga jangan cuma bahagia. Kalau Anda masuk surga bahagia umum. Semua orang di surga bahagia. Tapi Anda harus punya kebanggaan masuk surga. Karena 70 tahun cita-citamu yang kamu ingin gapai di dunia ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun ambisimu yang kau ingin raih di bumi ini gak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun harapan yang kau ingin gapai di planet ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kamu malu selama-lamanya atau bangga? Dan ingat, keselamatan itu bersifat personal. Jadi suami dan istri masing-masing punya reward yang berbeda. Makanya bagi saudara sebagai suami yang sering selingkuh, nyakiti istrimu, dan istrimu mengampuni suaminya, memaafkan, mendoakan suaminya, jangan heran kalau nanti di surga istrimu tinggal di gedung, kamu tinggal di tenda. Atau sebaliknya. Maka dalam hidup ini hukum tabur tuai. Semakin kamu dabur yang baik, yang benar banyak-banyak, kau menuai banyak-banyak. Bukan cuma di dunia ini, di kekekalanmu. Saya sedang buka pikiranmu agar kamu jangan berambisi hanya cuma di planet ini, tapi kamu berambisi untuk mengumpulkan harta di sorga. Untuk hidupmu 7 juta tahun nanti.